all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Insinyur jiwa ini sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan, dan kesembilan sinar kelumpuhan jiwa itu menembak pada waktu yang hampir bersamaan. Orang bisa mengatakan bahwa mereka memiliki banyak latihan, karena tembakan mereka tidak hanya menargetkan mereka, tetapi juga menghalangi jalan mereka untuk melarikan diri. Huo Yuhao juga seorang insinyur jiwa, dan dia bisa dianggap sebagai salah satu insinyur jiwa paling muda dari generasi muda Akademi Shrek. Huo Yuhao akan mengecewakan dirinya jika dia begitu mudah diturunkan oleh sinar kelumpuhan jiwa kelas 4 ini. Cahaya kuning tiba-tiba membentang dari tubuh Huo Yuhao dan menyelimuti mereka berdua, penghalang jiwa kelas 6. 9 sinar cahaya mendarat di penghalang dan menciptakan riak demi riak, tapi penghalang jiwa tidak begitu bergetar. Huo Yuhao tahu bahwa mereka tidak punya pilihan selain bertarung. Jangan lakukan apapun, Qiwer. Huo Yuhao menginstruksikan Wang Qiwer ketika matanya tiba-tiba menyala. Udara dalam jarak 30 meter dari mereka tampak berubah-ubah, dan tembakan kedua 9 insinyur jiwa semuanya meleset, sementara 3 dari mereka secara tak sengaja tertabrak oleh teman mereka dan jatuh dari langit. Light meletus dari belakang Huo Yuhao ketika dia mengaktifkan pendorong jiwanya secara eksplosif dan menabrak 2 insinyur jiwa lainnya. Dia tidak pernah takut bertemu kekuatan dengan siapapun di levelnya, kecuali Wang Qiwer. Selain itu, para insinyur jiwa ini hanya leluhur jiwa berdering 4, dan mereka bahkan bukan leluhur jiwa yang kuat. Dia dengan paksa menjatuhkan kedua insinyur jiwa ini dari udara, dan cahaya keemasan berkedip di matanya saat dia berbalik ke arah Musue, yang akan bergerak. Musue tiba-tiba merasakan pusing hebat di kepalanya, dan segera kehilangan keseimbangan. Mereka tinggi di langit, dan kehilangan kendali berarti dia tidak bisa lagi melayang, jadi dia jatuh ke tanah. Apa yang kamu tunggu? Cepat dan selamatkan dia. Huo Yuhao meneriaki para insinyur jiwa sebelum mereka bisa menembakkan gelombang ketiga kelumpuhan jiwa saat dia menyeret Wang Qiwer dan berbalik untuk berlari. 3 dari insinyur jiwa itu terkena sinar kelumpuhan mereka sendiri dan jatuh lemas di udara. Musue dikejutkan oleh kebingungan spiritual Huo Yuhao dan untuk sementara kehilangan kendali atas tubuhnya. 2 lainnya yang dikirim meluncur di udara relatif lebih kuat daripada yang lain, tetapi Huo Yuhao tidak merusak alat jiwa tipe terbang mereka, sehingga mereka masih bisa bergerak. 4 insinyur jiwa yang tersisa mampu menyelamatkan rekan-rekan mereka yang jatuh, tetapi itu juga berarti mereka tidak bisa mengejar Huo Yuhao dan Wang Qiwer lagi. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya ringan saat dia menyaksikan para insinyur jiwa yang jatuh dan kawan-kawan mereka yang berusaha menyelamatkan mereka. Dia mengontrol alat jiwanya yang terbang dan memposisikan dirinya secara akurat di belakang Wang Qiwer sebelum dia menekan tangannya ke punggungnya dan mengaktifkan pendorong jiwa. Api putih membakar membentang dari belakang punggungnya, dan Huo Yuhao mendorong Wang Qiwer ke depan saat mereka melesat di udara. Mereka berlari beberapa ratus meter sebelum dia berbalik ketika dia memegang tangan Wang Qiwer dan mereka segera menyelesaikan fusi jiwa bela diri mereka. Dia mendorong alat jiwanya yang terbang ke kecepatan tertinggi yang mungkin, dan mereka berdua berubah menjadi sinar cahaya ketika mereka menghilang di cakrawala. Pada saat tim insinyur jiwa Heavenly Soul Empire akhirnya menetap, mereka berdua sudah menjadi 2 titik hitam di kejauhan. Huo Yuhao dan Wang Qiwer benar-benar lenyap dari bidang pandang mereka ketika mereka berhasil berkumpul. Bajingan. Tinju Musue mengepal erat, wajahnya yang cantik semua tegang. Apa yang harus kita lakukan, pemimpin tim? Apakah kita melapor kepada atasan kita dan meminta bala bantuan? Keduanya sulit untuk ditangani, salah satu insinyur jiwa berbisik kepada Musue. Kemarahan di wajah Musue menghilang dan dia menjawab dengan dingin, tidak perlu.
Saya bisa tahu dari perilaku mereka bahwa mereka tidak bermaksud jahat. Jika tidak, apakah Anda pikir kami masih akan melayang di udara? Ayo kembali. Saya akan melaporkan ini kepada atasan kami. Dia masih rasional. Jika Huo Yuhao benar-benar ingin melukai mereka, dia pasti akan memiliki sesuatu yang lain di lengan bajunya jika dia bisa melepaskan penghalang pelindung kelas 6. Tidak mungkin salah satu dari mereka akan selamat dari cobaan ini jika Huo Yuhao melepaskan kemampuannya yang sebenarnya. Tanda hubung. Wang Qiwer tidak berjuang saat Huo Yuhao menggenggam tangannya. Dia ditarik, dan ini berarti dia diposisikan sedikit di belakangnya, dan bisa dengan jelas melihat profil Huo Yuhao. Wajah Huo Yuhao masih mengerut seperti sebelumnya, dan ekspresinya masih hitam seperti biasa. Namun, dia jauh lebih tenang daripada saat dia meninggalkan akademi. Wang Qiwer merasakan sirkulasi kekuatan jiwa di antara tubuh mereka, dan kekuatan jiwa mereka terjalin dan bahkan berkembang. Matanya sedikit hilang dan kosong. Perasaan ini, upaya gabungan mereka telah meningkatkan kecepatan terbang alat jiwa tipe terbang kelas 6 mereka ke tingkat setinggi mungkin, dan Heaven Door City sekarang jauh di belakang mereka. Hutan besar secara bertahap mulai terlihat di kejauhan. Mereka akan mencapai tujuan mereka sesuai dengan instruksi peta. Sudah menjadi rahasia umum bahwa para master jiwa tidak boleh terbang di atas tempat yang dihuni oleh makhluk buas jiwa, karena itu membuat mereka sasaran empuk. Huo Yuhao menyeret Wang Qiwer dan cepat turun dari langit, dan secara alami melepaskan tangannya begitu mereka mendarat di tanah. Apakah kamu tidak cukup melihat setelah menatapku begitu lama? Apakah saya baru-baru ini menjadi lebih tampan? Huo Yuhao berbalik dan tersenyum pada Wang Qiwer. Wang Qiwer mendengus dan berkata, mengapa kamu tidak membunuh orang-orang itu? Mereka sangat tidak masuk akal. Kamu juga tidak membiarkanku bertarung. Petik 2. Huo Yuhao tertawa dengan putus asa. Mereka hanya melaksanakan tugas mereka, dan mereka tidak berniat menyakiti kita. Bagaimana saya bisa membunuh mereka? Selain itu, kami melakukan pelanggaran ke wilayah udara kota, jadi kami salah. Petik 2. Apakah ini tempatnya? Wang Qiwer tidak mengejar masalah ini, malah mengubah topik pembicaraan. Matanya beralih ke hutan besar di depan mereka. Huo Yuhao mengangguk dan mengambil peta. Dia sudah menentukan arah mereka saat mereka masih terbang, dan hutan memiliki bidang bergerigi di lokasi ini, yang mudah ditemukan ketika mereka melihat ke bawah dari ketinggian di langit. Jauh lebih mudah untuk mengikuti peta dan menjelajahi hutan setelah menemukan fitur geografis yang menonjol ini. Mari kita pergi. Wang Qiwer adalah orang pertama yang bergerak, dan dia melebarkan langkahnya menuju hutan. Hati-hati, Huo Yuhao buru-buru menyusulnya. Menurut tanda peta, tempat yang kita cari penuh bahaya. Wang Qiwer memiringkan mulutnya dengan acuh tak acuh dan berkata, ini hanya hutan sun kecil, betapa berbahayanya. Jangan lupa bahwa aku tinggal di Great Stardew Forest sendirian selama setahun. Petik 2. Huo Yuhao tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun juga, dia sangat kuat. Namun, dia mengaktifkan deteksi spiritualnya sekaligus dan membaginya dengan dia sebelum mereka melanjutkan. Alasan mengapa para insinyur jiwa itu kehilangan kemampuan membidik adalah karena interferensi spiritual, keterampilan jiwa miliknya yang terus berkembang. Itu juga merupakan keterampilan jiwa yang belum lama digunakan Huo Yuhao. Logikanya sama dengan ketika dia menggunakan imitasi ketika dia menghadapi 3 saudara lelaki roh jahat di Great Stardew Forest. Tidak menggunakan keterampilan jiwa ini tidak berarti itu tidak baik. Dia harus menyembunyikannya karena terlalu kuat. Gangguan spiritual tidak brutal atau sekuat syok spiritual. Namun, tidak akan ada reaksi negatif, dan dia bisa menggunakannya terus-menerus. Keterampilan jiwa ini adalah mimpi buruk bagi sebagian besar tuan jiwa, dan bisa mencakup area yang semakin besar seiring kultivasi Huo Yuhao meningkat dari waktu ke waktu. Huo Yuhao saat ini bisa mencapai radius 50 meter pada titik ini, dan dia bisa mencapai 100 meter jika dia fokus pada area target yang lebih kecil, dan dia bisa mencapai 200 meter jika dia menggunakan Eye of Destiny. Ini adalah alasan mengapa Huo Yuhao begitu tenang dan tenang ketika para insinyur jiwa mengelilinginya.
Huo Yuhao pernah berkata kepada Skydream bahwa Skydream telah mengubah seluruh hidupnya, dan pernyataan itu benar sekali. Dia hanya bisa memiliki kesuksesan hari ini dan pencapaiannya yang patut dicontoh dengan kemampuan dan bantuan yang diberikan Skydream kepadanya. Kalau tidak, dia mungkin bahkan tidak akan lulus ujian mahasiswa baru Akademi Shrek. Vegetasi pengaturan Sun Forest sedikit jarang dibandingkan dengan Great Stardew Forest, dan spesies tanaman juga sedikit berbeda. Alasan utama untuk ini adalah karena lokasi geografis mereka yang berbeda. Hutan Great Stardew terletak di wilayah tengah benua, dan suhu di sana menyenangkan. Suhu di dalam hutan bintang besar Dew tetap antara 20 hingga 30 derajat Celcius sepanjang tahun, sementara musim dingin hampir tidak ada, dan es dan salju jarang terjadi. Setting Sun Forest berada lebih dari 1000 km di utara Great Stardew Forest. Jika mereka melakukan perjalanan cukup jauh ke utara, mereka akan memasuki ekstrim north, sehingga suhu hutan ini jauh lebih rendah daripada Great Stardew Forest. Dalam keadaan seperti itu, pohon jenis konifera adalah spesies tanaman utama yang ditemukan di daerah ini, karena mereka lebih cocok untuk hidup dalam suhu di bawah rata-rata. Ada juga beberapa tanaman subtropis di daerah itu. Tidak ada banyak spesies di hutan ini dibandingkan dengan Great Stardew Forest, dan karena itu kelihatannya relatif langka. Namun, tanaman yang dapat bertahan hidup di tempat seperti ini secara alami akan memiliki kemampuan bertahan hidup yang unggul. Mereka melangkah ke hutan pengaturan matahari, dan mereka bahkan belum mengambil banyak langkah sebelum binatang buas muncul dalam deteksi spiritual Huo Yuhao. Hewan-hewan jiwa ini sangat lemah. Huo Yuhao dan Wang Qiwer bahkan tidak harus melepaskan aura mereka, dan hewan-hewan jiwa sudah berlari menjauh. Tidak perlu berbicara tentang binatang buas ini menyerang mereka. Mereka semua adalah 10 tahun jiwa buas. Tempat ini sangat tandus dan tidak subur, Wang Qiwer mengerutkan kening. Huo Yuhao berkata, kamu tidak bisa membandingkan tempat ini dengan Great Stardew Forest. Pada akhirnya, hutan Great Stardew adalah salah satu tempat paling menonjol di seluruh benua, dan kawasan pembantaian wilayah inti sebanding dengan wilayah inti di ekstrim north. Bintik-bintik itu, bersama dengan 3 tempat lain yang sangat berbahaya, secara kolektif dikenal sebagai 5 wilayah terlarang besar. Petik 2. Wang Qiwer mendengus dan berkata, seharusnya hanya ada 3. 2 lainnya hanya muncul karena tabrakan kami dengan benua matahari bulan. Apakah kamu tidak ingin mempercepat? Petik 2. Baik, mari kita ambil langkahnya. Mereka tidak merasakan kehadiran yang mengancam di dalam setting Sun Forest, dan Huo Yuhao secara alami tidak ingin membuang waktu lagi. Mereka berdua mempercepat langkah mereka dan berkelana lebih jauh ke dalam setting Sun Forest. Vegetasi di sini tidak sepadat Great Stardew Forest, jadi gerakan mereka tidak terhalang. Selain itu, Huo Yuhao cemas dan khawatir, jadi dia bergerak maju dengan kecepatan maksimum 60%, sementara Wang Qiwer mengikuti di sampingnya. Mereka berdua memiliki pemahaman yang diam-diam, dan mereka tidak saling berpegangan tangan lagi. Mereka berdua individu yang luar biasa di antara semua orang di tingkat yang sama, bahkan sebelum mereka memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Master jiwa hanya akan benar-benar memasuki ranah master jiwa tingkat tinggi ketika mereka mendapatkan cincin jiwa ke-7 mereka. Untuk orang-orang seperti Huo Yuhao dan Wang Qiwer, yang sama-sama ahli jiwa luar biasa dengan jiwa bela diri ultimate, kekuatan masing-masing sebanding dengan kekuatan dari seorang master jiwa 7 cincin. Mereka berada jauh di dalam setting Sun Forest setelah berlari ke depan selama sekitar 2 jam, dan vegetasi menjadi semakin padat semakin jauh mereka pergi. Namun, apa yang membuat Huo Yuhao terkejut adalah bahwa mereka telah pergi jauh ke dalam hutan pengaturan matahari, namun dia masih belum mendeteksi binatang buas yang kuat dengan deteksi spiritual. Mereka jarang menjumpai binatang buas 1000 tahun, apalagi 10.000 tahun jiwa buas. Sesekali binatang buas 1000 tahun yang berani mendekat dengan niat jahat diusir ketakutan ketika Wang Qiwer melepaskan sedikit auranya. Mereka tidak pernah bertengkar satupun setelah bepergian selama 2 jam, sebuah pengalaman yang bahkan bisa digambarkan sebagai hal yang tak terbayangkan. Mari kita istirahat.
Huo Yuhao telah mendapatkan kembali ketenangannya setelah bergabung dengan tulang jiwa sebelum ini. Wang Donger masih memiliki lebih dari 2 tahun sebelum lukanya akan merenggut nyawanya, dan masalah ini tidak begitu mendesak. Huo Yuhao juga telah melihat betapa kuatnya Niu Tian dan Titan dengan matanya sendiri, dan jika seseorang yang kuat seperti Niu Tian mengatakan bahwa tempat ini dipenuhi dengan bahaya, maka itu tidak mungkin salah. Meskipun mereka tidak menemui masalah dengan binatang buas dalam perjalanan mereka sejauh ini, Huo Yuhao masih memutuskan untuk beristirahat setelah melakukan perjalanan selama jangka waktu tertentu sehingga mereka dapat pulih ke keadaan optimal mereka sebelum mereka mendorong maju. Dia telah berada di dalam banyak tempat yang dihuni oleh binatang buas, dan pengalamannya mengatakan kepadanya bahwa mempertahankan kondisi terbaiknya adalah hukum bertahan hidup nomor 1. Kemampuannya relatif tangguh, tetapi mereka masih memucat dibandingkan dengan dunia yang dipenuhi dengan binatang buas. Mereka menemukan tempat yang lebih tinggi dari daerah di sekitarnya sehingga mereka dapat dengan mudah mensurvei lingkungan mereka, dan mempersulit mereka untuk disergap. Mereka beristirahat sambil mengunyah ransum mereka secara bersamaan. "Seberapa jauh kita?" Wang Qiwer bertanya. Huo Yuhao menjawab, "Tidak jauh. Langit masih cerah, jadi mudah menentukan arahnya. Kami mungkin akan mendekati tujuan kami dalam 2 jam. Petik 2. Wang Qiwer mengangguk dan berkata, "Yuhao, aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa ada sesuatu yang tidak beres." Huo Yuhao heran, dan dia selalu terkesan oleh perasaan Wang Qiwer. Dia memiliki persepsi naga emas, yang mungkin lebih sensitif dan pada tingkat yang lebih tinggi daripada deteksi spiritualnya. Bagaimanapun, deteksi spiritual hanya bisa mendeteksi hal-hal nyata dan nyata, sedangkan persepsi naga emas Wang Qiwer memiliki beberapa kemampuan waskita. Apa yang salah? Kapan itu dimulai? Dia buru-buru mengejar masalah ini. Wang Qiwer menjawab, "Saya tidak bisa meletakkan jari di atasnya. Ada perasaan gelisah di hatiku, dan itu ada di sana meskipun tidak serius. Itu dimulai beberapa saat yang lalu, sepertinya setting Sun Forest memang memiliki beberapa entitas abnormal." Petik 2. Huo Yuhao mengerutkan kening dan berkata, "Bisakah Anda tahu dari mana perasaan gelisah ini berasal?" Wang Qiwer meliriknya dan berkata, "Itu datang dari arah yang kita tuju. Ini adalah alasan mengapa saya bertanya seberapa jauh kita dari tujuan kita. Saya mendapatkan perasaan tidak menyenangkan ini bahkan ketika kita masih 2 jam lagi, dan itu berarti perasaan gelisah ini akan menjadi perasaan yang mengkhawatirkan dan berbahaya jika kita terus maju. Saya sarankan kita kembali." Sikap Wang Qiwer sangat serius ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Huo Yuhao terdiam dan mulai merenung. Ini adalah pertama kalinya sejak dia bertemu dengannya bahwa gadis ini telah menunjukkan rasa takut yang begitu halus. Ya, dia benar. Kita masih punya 2 jam lagi, dan persepsi Golden Dragon-nya sudah merasakan bahaya. Seberapa berbahaya bahaya yang kita hadapi dalam ekspedisi ini? Wang Qiwer tidak mendorongnya, dan kembali diam-diam memakan jatahnya. Huo Yuhao melahap ransumnya dalam beberapa suap, dan dia minum air sebelum mulai beristirahat. Dia tidak bermeditasi, karena beristirahat seperti ini juga bisa membantunya memulihkan kekuatan jiwanya yang sudah terbuang, dan dia juga bisa mempersiapkan diri. Alis Wang Qiwer sedikit dirajut. Dia tidak bisa memastikan keputusan apa yang diambil Huo Yuhao dari ekspresinya, tapi dia yakin bahwa dia mempertimbangkan kata-katanya. Orang ini selalu cukup tenang. 15 menit berlalu. Huo Yuhao membuka matanya sekali lagi, dan Wang Qiwer membuka matanya pada saat yang sama, seolah-olah dia merasakan sesuatu, dan melihat ke arahnya. "Kembali." Huo Yuhao bergumam dengan tenang. "Baiklah." Wang Qiwer berdiri, dan senyum langka muncul di wajahnya. Ketenangan adalah kebajikan. Dia berbalik ke arah mereka datang saat dia berbicara. Dia mengambil beberapa langkah sebelum dia tanpa sadar berhenti di jalurnya dan berbalik. Huo Yuhao sudah tidak ada lagi, tapi dia tidak ada di belakangnya. Dia bergerak maju ke arah yang berlawanan, yang berarti dia akan menuju tujuan awal mereka. "Hei, apakah kamu tidak mengatakan bahwa kita akan kembali?" Wang Qiwer berteriak. Dia terdengar agak melankolis.
Huo Yuhao tidak berhenti bergerak ketika dia berkata, kamu bisa kembali sendiri. Kamu tidak harus menemaniku dalam petualangan berbahaya ini sejak awal. Pikirkan keselamatanmu sendiri dalam perjalanan pulang, selamat tinggal. Dia mulai mengambil langkah dan melaju lebih cepat ke hutan Sun pengaturan saat dia berbicara. Wang Qiuer terpaku di tempat. Dia bisa merasakan aura yang belum pernah terjadi sebelumnya dari tubuh Huo Yuhao, dan dia merasa seolah-olah tubuhnya menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya dalam sekejap itu. Dia merasa seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikannya di jalan ke depan. Siapa yang dia coba selamatkan yang membuatnya begitu keras kepala dan gigih? Keluarga, mungkin. Tetapi dia tidak memiliki keluarga, yang tersisa hanyalah musuhnya. Tatapan aneh berkedip di matanya, seolah dia baru saja mengingat sesuatu. Wang Qiuer menggosok kepalan tangannya dan akhirnya menginjak tanah saat dia meluncurkan dirinya ke arah Huo Yuhao. Wang Qiuer jauh lebih cepat dari Huo Yuhao dalam hal ledakan jarak pendek, dan dia menyusulnya dalam waktu singkat. Terima kasih, kata Huo Yuhao tanpa berbalik. Apa yang kamu syukuri untukku? Nada bicara Wang Qiuer tidak terdengar menyenangkan. Huo Yuhao berkata dengan sungguh-sungguh, bahwa kamu dapat mengejarku berarti kamu sekarang adalah temanku di dalam hatiku. Wang Qiuer terdengar sedikit tertekan ketika dia berkata, jadi kamu belum memperlakukan aku seperti teman selama ini. Huo Yuhao berkata, tidak. Saya berbicara tentang teman baik yang pantas saya percayai. Bagaimanapun, kita belum saling kenal selama itu. Petik 2. Apa yang membuatmu berpikir aku tidak mencoba menyeretmu kembali? Ada nada ancaman dalam suara Wang Qiuer. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, Anda akan melakukannya untuk kebaikan saya sendiri bahkan jika Anda berusaha menyeret saya kembali. Tentu saja, saya akan menolak. Petik 2. Wang Qiuer menjadi diam, tetapi dia sudah tiba di samping Huo Yuhao, dan melihat ke samping ke arahnya. Huo Yuhao berbalik dan menatapnya dengan ragu. Dia bertemu dengan tatapannya yang tajam dan menusuk, dan dia segera merasa sedikit malu. Kau menatapku dari jarak sedekat itu membuatku banyak tekanan. Wang Qiuer menurunkan suaranya dan berkata, ini benar-benar sangat berbahaya. Apakah itu benar-benar layak? Petik 2. Huo Yuhao sedikit memiringkan kepalanya, dan matanya beralih ke langit secara diagonal. Dia berbicara dengan suara tenang, hampir seolah-olah ini adalah fakta. Aku sudah berpikir tentang kehilangan dia dan apa yang akan terjadi padaku. Saya menyadari bahwa seluruh dunia saya akan berubah menjadi abu-abu, dan saya tidak lagi memiliki vitalitas. Mungkin, saya bahkan mungkin kehilangan keinginan untuk hidup. Saat itulah saya menyadari, yang mengejutkan saya, bahwa hidupnya menjadi lebih penting daripada hidup saya. Petik 2. Mata Wang Qiuer menjadi kendur. Mata birunya yang besar mengalir dengan rasa tidak percaya. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana kehidupan orang lain menjadi lebih penting daripada hidup Anda? Apa ada yang salah dengan otakmu? Petik 2. Huo Yuhao menatapnya dengan ragu dan berkata, mengapa kamu gelisah? Kita akan selalu memiliki seseorang yang hidupnya lebih penting daripada hidup kita. Jika ibu saya masih hidup, hidupnya akan lebih penting daripada hidup saya dengan cara yang sama. Petik 2. Tubuh kuat Wang Qiuer mulai bergetar lemah. Dia menundukkan kepalanya dan bergumam, sentimen seperti ini benar-benar ada, di mana kehidupan orang lain lebih penting daripada milikmu. Tetapi hanya yang terkuatlah yang akan bertahan, dan kita harus melakukan apapun yang bisa kita lakukan untuk terus hidup, apapun artinya. Kami hanya hidup sekali, dan kami tidak akan mendapatkan hidup ini kembali setelah hilang. Petik 2. Huo Yuhao menjawab dengan jelas, kamu benar, kita hanya hidup sekali. Yang Anda bicarakan adalah hukum rimba, tetapi bukan hukum kemanusiaan. Manusia memiliki daging, darah, dan emosi. Kita bukan binatang buas, dan kita juga bukan binatang. Kita adalah manusia. Jika setiap orang berusaha untuk bertahan hidup dengan melakukan apapun yang dia bisa, apapun artinya, dan jika semua orang memandang keuntungan dan minatnya sebagai hal yang lebih penting daripada hal lain, seberapa berbedanya kita dengan binatang buas? Hal utama yang membedakan kami dari binatang buas adalah emosi dan sentimen kami,
dan fakta bahwa kami tahu cara mencintai. Petik 2. Mata Wang Qiwer benar-benar kosong. Matanya tidak kosong, rasanya seolah dia linglung, dan emosinya mulai tidak stabil. Huo Yuhao tidak tahu mengapa dia seperti itu, tapi dia memikirkannya sebentar dan mengerti bagaimana perasaannya. Mungkin dia menghadapi satu terlalu banyak bahaya selama tahun itu dia tinggal di dalam hutan bintang besar Do sendirian, dan bahaya itu memberinya keinginan untuk bertahan hidup. Dia mencoba yang terbaik untuk membuat nadanya sedikit lebih lembut ketika dia berkata, "Kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Setiap orang memiliki cara hidup masing-masing. Mungkin alasan mengapa Anda tidak mengalami apa yang saya bicarakan adalah karena Anda belum benar-benar mencintai seseorang sebelumnya. Pikirkan tentang hal ini, orang tua kita melahirkan kita dan membesarkan kita sejak kita dilahirkan. Berapa banyak penderitaan, usaha, keringat, dan air mata yang harus mereka timbulkan. Apakah mereka menginginkan sesuatu dari kita? Tidak. Kasih orang tua tidak bersyarat dan tidak mementingkan diri sendiri. Meskipun saya hidup dalam kemiskinan sebagai seorang anak, dan saya tidak pernah memiliki ayah, cinta ibu saya kepada saya tidak kurang dari apa yang dimiliki orang tua lain untuk anak-anak mereka sendiri." Petik 2. Wang Qiwer tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan kuat dan berkata dengan marah, "Omong kosong. Orang tua saya tidak pernah merawat saya. Mereka meninggalkan saya sejak saya lahir, dan mereka meninggalkan saya untuk tinggal di lingkungan asing. Apakah Anda tahu berapa banyak rasa sakit dan penderitaan yang saya alami untuk bertahan hidup? Pernahkah Anda mengalami keterasingan, ketidakberdayaan, kepanikan yang tidak ada yang membantu Anda, bahwa Anda bisa mati kapan saja? Saya hanya mencintai diri saya sendiri." Dia hampir menggeram ketika mencapai kalimat terakhir. Huo Yuhao kagum dengan intensitas reaksinya, tetapi dia juga bisa berhubungan dengan kekesalan di hatinya. Kebencian itu samar, dan hanya muncul dari waktu ke waktu, tetapi itu akut dan ekstrim. Ini, pengalaman apa yang telah dia lalui. Begitu banyak kebencian telah menumpuk di relung terdalam hatinya, ke titik di mana hampir mustahil untuk percaya. Anehnya, mereka berdua terdiam. Huo Yuhao tidak tahu bagaimana menghibur Wang Qiwer, dan Wang Qiwer sepertinya tidak bisa mengendalikan emosinya, tetapi dia tidak berusaha untuk mengekspresikannya lagi. Kebencian yang samar-samar terlihat menghilang bersama dengan kata-kata mereka. Mereka terus maju ketika Huo Yuhao mencoba yang terbaik untuk menentukan lokasi mereka, dan alat jiwa yang dimaksudkan untuk tujuan itu muncul di tangannya. Sudah merupakan tantangan untuk menentukan 4 arah mata angin di dalam hutan lebat, tetapi Huo Yuhao mengandalkan apa yang telah diajarkan oleh rencana prajurit tertinggi kepadanya, dan dia yakin dia berada di jalur yang benar. 1 jam berlalu sebelum Huo Yuhao memberi isyarat dan segera berhenti berjalan. "Mari kita istirahat sejenak. Bagaimana perasaanmu?" Dia berbalik dan bertanya pada Wang Qiwer. Emosi Wang Qiwer sudah tenang sekarang, tapi wajahnya yang menawan sedingin dulu. Dia melirik Huo Yuhao dan berkata, "Aku sekarang benar-benar yakin bahwa tempat yang kamu tuju adalah sumber bahaya. Kamu sudah merasakan bahaya. Tetapi apakah Anda menyadari bahwa tampaknya ada lebih sedikit dan lebih sedikit lagi jiwa-jiwa yang kita tuju?" Huo Yuhao mengerutkan kening saat dia memberitahunya. Wang Qiwer mendengus dingin dan berkata, "Itu yang paling menakutkan. Binatang buas menghuni daerah ini, namun mereka tidak bisa tinggal di sini, meskipun mereka sangat mudah beradaptasi. Itu menunjukkan betapa berbahayanya area ini. Saya pikir itu tidak akan lama sebelum kita akan menghadapi bahaya ini secara langsung." Petik 2. Huo Yuhao menatapnya dengan pandangan tenang dan berkata, "Ini belum terlambat untuk berubah pikiran." Wang Qiwer berkata, "Berhenti semburan omong kosong. Izinkan saya bertanya kepada Anda, Huo Yuhao, apakah Wang Donger adalah orang yang Anda rela untuk menyelamatkan hidup Anda?" Petik 2. Huo Yuhao meliriknya, heran. Wang Qiwer melanjutkan, "Saya telah memikirkannya, dan saya pikir hanya dia yang layak." Huo Yuhao menjawab, "Kamu salah. Teman saya juga layak mempertaruhkan nyawaku." Petik 2. Wang Qiwer mendesak, "Dan kali ini, apakah itu dia?" Petik 2. Huo Yuhao mengangguk ringan. Mata Wang Qiwer membeku sesaat,
dan dia terdiam selama beberapa detik. Aku tahu itu. Huo Yuhao berkata, mari kita istirahat sedikit lagi. Tidakkah kamu mengatakan bahwa bahaya akan segera datang? Dia tidak melanjutkan topik Wang Qiwer karena dia menyadari bahwa matanya menjadi sedikit aneh, ke titik di mana auranya telah berubah. Baik, Wang Qiwer tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia dengan santai menemukan tempat untuk duduk. Mereka duduk berhadapan secara diam-diam sementara mereka beristirahat. Istirahat ini relatif lebih singkat, karena mereka belum melakukan perjalanan terlalu lama sebelum ini. Huo Yuhao berdiri lagi setelah 15 menit dan menatap ke depan. Saat itu sore pada saat ini, dan masih ada waktu sebelum malam. Namun, suhu mulai menurun, dan ada perasaan segar dan sejuk di dalam hutan. Ada terlalu sedikit bis soul di dalam setting Sun Forest pada saat ini. Setidaknya, Huo Yuhao menarik kesimpulan ini dari pengamatannya ketika mereka melanjutkan ke arah itu. Sentimen ini tidak begitu kuat ketika dia memasuki Great Star Do Forest. Ada banyak binatang buas di dalam hutan bintang besar Do, dan entitas perkasa yang tak terhitung jumlahnya di antara mereka. Namun, lanskap setting Sun Forest tampaknya mencerminkan keseriusan kerusakan yang ditimbulkan oleh penguasa jiwa pada dunia binatang buas. Mungkin tidak akan lama sebelum setting Sun Forest menjadi hanya hutan biasa. Namun, penguasa jiwa manusia perlu berburu dan membunuh binatang buas untuk mendapatkan cincin jiwa jika mereka ingin meningkatkan kultivasi mereka. Kebutuhan ini akan selalu mengarah pada konflik dan ketidakharmonisan, kecuali semua binatang buas di dunia punah suatu hari. Jika hari itu memang datang, tidak akan ada lagi penguasa jiwa. Jelas bahwa mereka harus menekankan penelitian mereka pada roh. Namun, bahkan jika penelitian mereka berhasil, yang paling bisa mereka lakukan adalah mengurangi kebutuhan akan binatang buas. Yang benar adalah bahwa roh masih membutuhkan jiwa binatang sebagai fondasi. Pikiran-pikiran ini terlintas satu demi satu di benak Huo Yuhao. Dia adalah siswa berbakat dari Akademi Shrek, dan dia jelas pada kenyataan bahwa konflik ini akan meletus dalam waktu dekat. Itu bisa memakan waktu 10 tahun, 100 tahun, atau 1000 tahun, tetapi dunia manusia akan terpengaruh secara buruk jika binatang buas punah. Setelah milenium lain, profesi guru jiwa akan menjadi sejarah kuno, dan tidak akan ada lagi. Lupakan. Saya tidak akan memikirkan semua itu untuk saat ini. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, mendapatkan ramuan itu untuk Donger adalah tugas yang paling penting. Mereka mengangkat penjaga ketika mereka terus maju, karena bahaya dapat turun ke atas mereka kapan saja. Wang Qiwer mengambil tombak naga emasnya, dan Huo Yuhao meregangkan deteksi spiritualnya hingga batasnya, memfokuskan satu arah dari waktu ke waktu. Mereka bergerak maju selama 15 menit lagi. Bahkan Huo Yuhao merasa sedikit gelisah pada saat ini, dan dia memiliki perasaan tidak menyenangkan bahwa ada sesuatu di sini yang membuatnya merasa sedikit tertekan dan tertekan. Wang Qiwer bergumam, tunggu. Huo Yuhao segera menghentikan langkahnya dan berbalik ke arahnya. Aku juga berpikir ada sesuatu yang salah. Bagaimana perasaanmu, Qiwer? Petik 2. Wang Qiwer mengamati sekelilingnya saat dia menurunkan suaranya dan berkata, apakah kamu menyadari bahwa cahaya di sekitar kita jauh lebih lemah dari sebelumnya? Huo Yuhao telah menggunakan deteksi spiritual selama ini, tetapi deteksi spiritualnya terutama difokuskan pada binatang buas yang bisa muncul, dan sumber bahaya lain yang bisa menyerang mereka dengan cara tertentu. Pengingat Wang Qiwer membuatnya sadar bahwa tempat ini jauh lebih redup daripada sebelumnya. Mungkinkah karena langit mulai gelap? Dia jarang datang ke daerah utara, jadi dia tidak tahu banyak tentang cuaca di bagian ini. Wang Qiwer menggelengkan kepalanya dan berkata, ini masih sore. Bahkan jika kita pergi lebih jauh ke utara, tidak mungkin ada sedikit cahaya. Selain itu, tidak ada awan yang menghalangi matahari, dan Anda dapat melihat bayangan pohon di tanah. Selain itu, kami membandingkan sinar matahari sekarang dengan 15 menit yang lalu. Bagaimana langit bisa menjadi gelap dalam waktu sesingkat itu? Hanya ada satu kemungkinan yang dapat menyebabkan cahaya redup dan melemahkan, udara. Petik 2. Udara. Huo Yuhao bertanya dengan ragu. Wang Qiwer berkata,
Apakah kamu tidak memiliki deteksi spiritual? Berkonsentrasilah pada area yang relatif kecil dan fokus pada apa yang ada di dalamnya. Amati dan lihat bagaimana udara berubah di ruang itu, dan kemudian lompat ke langit dan rasakan betapa berbedanya udara di sana dari apa yang ada di bawah sini. Anda harus dapat menemukan sesuatu. Petik 2. Baiklah, Huo Yuhao menjawab perlahan. Huo Yuhao segera memusatkan perhatiannya dan menggunakan deteksi spiritual di udara di depannya. Dia menemukan sesuatu yang berbeda saat dia berkonsentrasi. Bahkan mata rohnya menemukan kesulitan untuk membedakan debu halus yang melayang di udara. Partikel-partikel debu ini berwarna putih pucat. Mereka tidak tebal dan padat, tetapi mereka mengambang dengan stabil. Mereka berada di dalam hutan yang luar biasa, dan udara di dalam hutan seharusnya jauh lebih baik daripada dunia luar. Partikel-partikel debu ini jelas tidak akan berada di sini dalam keadaan normal. Huo Yuhao melompat ke udara dan mengaktifkan alat jiwanya yang terbang. Tubuhnya didorong ke atas saat ia melonjak ke langit. Dia menembus 10 meter di atas kanopi, dan penglihatannya langsung menyala, seolah-olah dia baru saja menembus beberapa penghalang. Segala sesuatu di sekitarnya sangat cerah dan jelas. Huo Yuhao masih menggunakan deteksi spiritual, dan dia segera menemukan bahwa partikel-partikel halus menghilang sepenuhnya begitu dia keluar dari hutan. Dia melihat ke bawah ke arah setting Sun Forest di bawahnya, tetapi mata telanjangnya tidak bisa membedakan apapun. Sebuah pikiran melintas di kepala Huo Yuhao. Dia terus menyalurkan alat jiwa tipe terbangnya sehingga dia bisa terbang lebih tinggi. Huo Yuhao melihat ke bawah sekali lagi ketika dia melangkah lebih tinggi, dan dia akhirnya bisa melihat apa yang sedang terjadi. The setting Sun Forest tampak sangat tenang, tapi sepertinya ada kabut tipis dan tipis melayang di dalam hutan. Apa yang membuatnya semakin terkejut adalah kenyataan bahwa kabut ini berangsur-angsur menghilang dan lenyap dari mana mereka berasal, tetapi jauh lebih padat di tempat yang mereka tuju. Rasanya seolah-olah sepetak awan turun ke hutan, dan bahkan vegetasinya buram dan dikaburkan. Awan-awan ini bukan hanya putih, karena ia bahkan bisa melihat rona warna-warni di kejauhan. Apa ini? Huo Yuhao tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dia segera kembali ke hutan dan menyampaikan penemuannya ke Wang Qiwer. Mata Wang Qiwer menjadi sedikit kendur saat dia menatap matanya, tapi dia segera pulih saat dia berkata, ini adalah racun, ini harus menjadi racun. Huo Yuhao tertegun sejenak. Miasma. Dia hanya memiliki pemahaman yang kabur tentang istilah itu. Wang Qiwer menurunkan suaranya dan berkata, miasma adalah sejenis gas beracun yang secara bertahap muncul dari pembusukan dan pembusukan vegetasi dan hewan yang tidak diurus, dan jika tidak ada angin atau hujan untuk meniupnya pergi. Saya pernah melihat ini sebelumnya di dalam Great Stardew Forest, tetapi saya belum pernah melihatnya seperti cara Anda menggambarkannya. Ini mencakup area permukaan yang sangat besar, dan bahkan berisi bintik-bintik berbagai warna. Miasma yang berbeda memiliki efek toksik yang berbeda. Miasma yang lebih ringan akan menyebabkan pusing, muntah, dan diare, sementara racun yang lebih berat bisa berakibat fatal. Sepertinya bahaya yang kurasakan sebelum ini terkait dengan racun ini. Satu-satunya hal adalah, dari mana racun yang sangat besar ini berasal. Racun beracun tidak bisa dianggap enteng, dan itu bukan sesuatu yang bisa kita lawan hanya dengan kekuatan jiwa kita. Apa yang kita lakukan? Huo Yuhao merenung sejenak, lalu berkata, sepertinya itu bukan hanya karena perburuan para penguasa jiwa sehingga ada begitu sedikit binatang buas di dalam hutan pengaturan matahari. Fenomena ini juga harus terkait erat dengan racun ini. Lebih tenang, Anda harus kembali. Terlalu berbahaya di sini, dan tidak perlu bagimu untuk menemaniku menghadapi bahaya ini. Petik 2. Mata Wang Qiwer melebar ketika dia berkata, kami telah menghadapi situasi yang kemampuan manusia normal tidak bisa menangkis, dan Anda masih belum berubah pikiran. Akankah kamu tetap masuk jika kamu tahu bahwa kamu tidak akan pernah keluar hidup-hidup? Petik 2. Huo Yuhao menjawab, saya punya solusi untuk ini. Meskipun solusi ini tidak sempurna, ini akan meningkatkan peluang kita untuk menjelajah lebih dalam. Namun, ini cukup berbahaya. Saya harus masuk ke dalam untuk dongar,
dan saya tidak akan pernah memiliki keberanian untuk masuk ke dalam lagi jika saya kembali hari ini. Kembali, Kiwer. Biarkan aku bersiap. Petik 2. Ada racun di udara di sekitar mereka, tetapi masih relatif lemah dan tipis. Fisik mereka cukup tangguh, dan tidak sulit bagi mereka untuk melawan racun pada titik ini. Ini adalah alasan mengapa Huo Yuhao tidak punya niat untuk kembali. Huo Yuhao melepaskan benteng self-driving medan luasnya ke tanah terbuka di sampingnya dan mulai bekerja.